Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bahas sebuah cerita politik yang unik banget. Saking kuatnya, cerita ini cuma bisa disampaikan lewat mimpi. Ini adalah kisah tentang sebuah mimpi yang saking nyatanya, si pemimpi sendiri jadi bingung, mana yang mimpi, mana yang bukan. Nah, kutipan inilah yang jadi pembuka kita. Anggap aja semua yang akan kita bahas ini ya bagian dari mimpi itu. Semacam kacamata khusus gitu buat ngeliat gimana sih sebenarnya kekuasaan itu bekerja di belakang panggung. Oke, jadi mari kita masuk ke dalam mimpinya. Bayangin ya, kita sekarang ada di tahun 1998. Suasananya genting banget. Rezim Pak Harto di ambang keruntuhan. Di jalanan, ratusan ribu orang teriak reformasi. Nah, kepanikan itu, wah, nyebar kemana-mana. Bukan cuma di istana, tapi juga di tempat-tempat yang nggak kelihatan sama kita. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada loh yang lebih panik dari para pejabat pemerintah. Jauh di balik layar, ada sekelompok orang yang benar-benar ketakutan. Siapa mereka? Ya, para oligarki. Mereka ini yang kekayaannya, kekuasaannya, semua bergantung sama rezim yang mau jatuh ini. Mereka sadar banget kalau pelindung mereka tumbang, ya habislah riwayat mereka. Dalam situasi yang super genting ini, para penguasa bayangan ini akhirnya ngumpul diam-diam. Mereka harus bikin rencana, sebuah fakta. Tujuannya? Bukan cuma buat nyelamatin diri, tapi juga buat mastiin kalau di era baru yang katanya reformasi ini, kendali permainan tetap di tangan mereka. Nah, inti dari mimpi ini semua ada di angka ini, 10. Ada 10 dinasti, 10 keluarga super kuat yang, secara alegoris ya, mengendalikan semuanya dari balik layar. Dan inilah mereka, para pemain utamanya. 10 dinasti dengan nama-nama samaran yang unik banget kan? Ada naga merah, naga hijau, seniman kertas, sampai pendeta langit. Setiap nama ini ceritanya mewakili satu pilar kekuasaan. Ada yang pegang militer, ekonomi, media, pokoknya lengkap. Mereka yang akan main di drama politik era baru ini. Terus apa isi perjanjian mereka? Simple banget, cuma 3 poin tapi mematikan. Pertama, mereka harus kerjasama buat menjaga ilusi demokrasi, biar kelihatan semuanya baik-baik saja di mata rakyat. Kedua, di antara mereka sendiri, silakan sikut-sikutan bersaing buat jadi nomor 1. Nah, ini yang paling penting, poin ketiga. Lingkaran mereka ini eksklusif, cuma buat mereka yang 10 ini. Nggak boleh ada pemain baru yang masuk. Titik. Dan sistem ini berjalan mulus selama bertahun-tahun, kayak mesin yang udah dioli. Kekuasaan pindah tangan dari satu dinasti ke dinasti lain. Sementara kita, rakyat, ya dikasih tontonan demokrasi. Tapi, selalu ada tapi kan. Salah satu dinasti, si Kebo Merah, tiba-tiba kepepet. Mereka kena krisis dan karena saking putus asanya, mereka nekat melakukan sesuatu yang bakal ngerusak semua aturan main. Apa solusi mereka? Jawabannya, seorang pria dari daerah bernama Joko Dodo. Orang ini anomali banget, benar-benar di luar sistem. Gak punya koneksi elit, gak punya kekayaan melimpah, tapi dia punya satu hal yang gak bisa dibeli. Dia dicintai banget sama rakyat. Buat Kebo Merah, dia ini bukan calon pemimpin. Dia itu semacam tiket emas, jalan pintas buat balik ke puncak kekuasaan. Ya, bisa ditebak lah ya reaksinya. Dinasti-dinasti lain langsung ngamuk. Mereka datangin si Kebo Merah, minta penjelasan. Hei, kita kan punya perjanjian, gak ada orang luar. Gitu kira-kira. Buat mereka, bawa orang asing masuk itu ibarat masukin virus ke sistem yang udah mereka bangun rapi-rapi. Tapi Kebo Merah coba nenangin mereka. Dia kasih satu janji. Kira-kira begini. Tenang. Dia ini bakal selamanya jadi orang luar. Dia itu cuma petugas kita. Intinya, biarin aja dia yang punya gelar presiden. Tapi yang pegang remote control ya tetap kita. Dia nggak akan pernah kita kasih kesempatan buat bangun kekuatan sendiri. Dan awalnya, ya, rencana ini berjalan sempurna. Joko Dodo benar-benar bersikap kayak petugas yang patuh. Tapi, yang namanya kekuasaan ya, bahkan kekuasaan seorang presiden yang awalnya cuma simbolis, itu punya daya magisnya sendiri. Kekuasaan itu bisa mengubah orang. Nah, di sini kita bisa lihat transformasinya. Di periode pertama, dia beneran jadi sang petugas, nurut, ikutin perintah. Tapi lihat deh, pas masuk periode kedua, ada yang berubah. Dia mulai sadar, wah ternyata gue punya kuasa juga. Pelan-pelan tapi pasti, dia mulai bangun koneksinya sendiri. Sang boneka, ceritanya, mulai coba gunting tali-tali yang mengendalikannya. Dan inilah titik baliknya, momen puncaknya dalam mimpi ini. Joko Dodo bukan cuma merebut kendali buat dirinya sendiri, dia melakukan sesuatu yang bagi dinasti-dinasti itu gak bisa dimaafin.
Dia menciptakan hal yang paling mereka takutkan, sebuah pusat kekuatan yang baru. Ingat kan? Perjanjian awal mereka itu kuncinya di angka 10. Angka yang stabil. Keseimbangan kekuatannya terjaga. Tiba-tiba sang mantan petugas ini nambahin 1. Dan angka 1 ini merusak semua perhitungan. Yap, jadi 11. Joko Widodo berhasil. Dia bukan lagi petugas, dia sekarang jadi bosnya sendiri. Dia bikin dinastinya sendiri, dinasti ke-11. Perjanjian lama udah sobek, dan babak baru yang penuh kekacauan pun dimulai. Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Dulu, fokus politik mereka itu gimana caranya menjaga ilusi demokrasi buat rakyat, sambil mereka sendiri sikut-sikutan di dalam. Sekarang, fokusnya geser total. Ini udah bukan main-main lagi, ini perang terbuka antara 10 dinasti asli melawan anak baru yang ironisnya mereka sendiri yang munculin. Di dalam mimpi ini, perang internal antar dinasti ini jadi satu-satunya hal yang penting. Urusan negara, urusan rakyat, udah gak kepikiran lagi. Semua energi para penguasa ini habis cuma buat satu hal, gimana caranya selamat dari serangan dinasti lain. Dan pas lagi tegang-tegangnya, pas konfliknya lagi di puncak, kres, si pemimpi kebangun. Ceritanya jadi kepotong gitu aja. Gantung. Kita jadi nggak tahu siapa yang menang dan gimana nasib negara itu selanjutnya. Nah, sama kayak si pemimpi, kita jadi dibiarin bertanya-tanya. Mimpinya kan putus di tengah jalan. Jadi pertanyaan dari si pemimpi ini sekarang saya lempar ke Anda. Kalau menurut Anda, gimana sih akhir cerita yang sebenarnya?